Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini dia Radio Master Boxer. Jadi teman-teman banyak yang request untuk Pilot Nakal unboxing plus review produk dari Radio Master yang terbaru. Tipenya dia Boxer, bukan Boxer itu ya guys, celana dalam. Oke, jadi kemasannya seperti ini kotaknya. Dan ini terima kasih buat Om Andreas, tokonya namanya Teners. Jadi ini Pilot Nakal dikirimin sama Om Andreas buat Pilot Nakal review dan unboxing. Nah, ini ada harganya guys, 2.220.000. Planet Heli atau Ribbon ya, cuman tokonya Teners. Jadi buat teman-teman yang pengen beli nanti bisa cek link kemudian di bawah video di kolom deskripsi. Oke, ini di belakang ada keterangannya. Oke. Dan teman-teman mesti perhatiin ini. Jadi Radio Master Boxer itu ada dua tipe. Bukan dua tipe, dua pilihan. Ada JP 4-in-1 atau yang ILRS. Dan di sini Om Andreas kirimin Pilot Nakal Boxer 4-in-1. Jadi ini Boxer dengan internal JP 4-in-1. Oke, kita langsung buka. Ini Pilot Nakal kemarin udah cek ya. Dan cakepnya si Radio Master Boxer sudah dikasih hardcase. Jadi premium ya. Dibandingkan Radio Master Zuru yang nggak punya hardcase, sementara si Boxer sudah langsung dapat hardcase. Jadi dengan harga 2 jutaan itu sudah worth it banget. Oh iya, di dalam dapatnya seperti biasa ya. Dapat buku manual plus dapat stiker Radio Master. Kalau si Zuru nggak, Zuru cuma buku manual aja ya, nggak dapat stiker ya. Oke, ini ditutup dulu. Dan penasaran seperti apa Radio Master Boxer? Boxer guys. Oke, ini hardcase ya, tengahnya agak letoy. Nah, jadi nggak full hardcase lah, tapi sudah cukup bagus buat kita bawa pergi. Oke, di sini ada 2 resleting ya. Yuk kita langsung buka seperti apa sih produknya Radio Master terbaru, yaitu Boxer. Wih, mantap. Jadi sudah dapat gimbal protector ya. Ini sepertinya bukan 3D print guys. Ini antara plastik sama karet ya. Cakep. Terus di sini Pilot Nakal belum buka nih kemarin nih, pengen tahu apa aja isinya. Oke, dapat pair ya. Jadi teman-teman bisa yang kidal atau pengen mode 1, gasnya dipindah ke kanan. Jadi pairnya ini cadangan. Dapat kunci L juga. Terus dapat ini apa ya, penutup karet, Pilot Nakal nggak tahu. Terus oh ya, dapat kabel. Nah, ini dapat kabel sama sih seperti Zuru ya. Dapat kabel tipe C ke USB. Jadi ini bisa buat ngecas baterai di dalam remote, bisa buat simulator dan lain sebagainya. Oke, ini masukin lagi. Cakep ya, ada sakunya di sini. Oke, di sini ada strap lagi. Nah, cara bukanya seperti ini. Dan kita lihat produk Radio Master. Wih, ini pas banget guys. Pegangannya apa ya? Kalau digenggam itu pas, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Dan nih antena terbarunya Radio Master cakep ya. Immortal T. Nah, jadi angka T seperti ini ya. Oke, ini udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Kita minggirin. Dan LCD-nya cukup lah ya, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Ini kita lepas dulu. Oke, nah gimbal protektornya ini lihat, nah kan lentur kan. Jadi ini antara karet sama plastik. Karet sih tepatnya ya, empuk kok ini. Oke, ini nilai plus ada 2 ya. Jadi sudah dapat hardcase plus dapat gimbal protektor. Cuman kok warnanya biru ya? Kenapa nggak warnanya hitam aja ya? Oke, dan ini gimbalnya si Boxer, dia full size ya. Full size gimbal, beda dengan Zuru. Kalau Zuru tuh gimbal mini bilangnya. Kalau ini gimbal full size. Jadi sama seperti TX16, T18, Mambo ya. Dan ini mirip-mirip sih kayak Mambo ya. Ini cetrekan ada SA. Ini cuma 2 posisi ya, atas bawah. Nah, SB ini 3 posisi ya, jadi ada bawah, tengah, sama atas. Terus ini ada volume. Enggak ya. Oke, ini pas di tengah semua posisinya. Jadi waktu di tengah itu ada berhentinya dia. Tek. Nah, ini cakep sih. Ini pertama nggak jarang fungsikan, tapi bisa juga teman-teman fungsikan sebagai volume remote itu sendiri. Suara volume di remote ya. Terus ini ada SC. Nah, SC sama SB sama ya, ada 3 posisi. Terus di sini SD 2 posisi. Nah, yang paling enak Pilot Nakal demen itu ini. Ada buat engine on, engine off, ini buat beeper. Nah, ini momentary ya. Ini momentary, jadi dia dipencet terus balik lagi. Kalau yang SE dipencet ke dalam, dia masuk ke dalam, dipencet lagi dia baru keluar. Oke, kita lihat bagian atas. Di sini ada port USB tipe C ya. Di sini ada gambarnya headphones. Jadi
Kalau teman-teman nggak mau berisik, nggak mau ketahuan orang, kan remote ini ngomong ya, teman-teman bisa colokin headphones, masukin ke telinga. Jadi suara remote itu bakal masuk di headphones. Terus ini DSC, pertama nggak paham apa nih. Nah ini ada peringatan guys dari Radio Master, please install antenna before power on radio. Jadi teman-teman kalau sebelum nyalain remote itu sebaiknya antena ini kepasang. Oke, tapi ini si Boxer dari hard case dia sudah posisi terpasang. Tapi pastiin si antenanya betul-betul pas. Ini bisa diputar lagi nggak sih? Oh nggak bisa guys. Ini sudah mentok nih. Oke, jadi agak miring gini ya. Oke, sini ada tombol power on off, terus sini scrollnya. Nah ini sama sih kayak suruh ya. Besi. Aduh. Terus ini ada tombol SIS sistem, ini MDL, RTN, page berikutnya, page sebelumnya sama telemetri. Oke, itu bagian depan atas, bagian samping kanan kiri polos ya. Dan sini bukan, oh ini karet guys. Tapi nggak terlalu gigit sih. Masih agak licin ya. Terus di bagian bawah juga ada tipe C. Nah kemungkinan yang bawah ini buat ngecas baterai yang ada di Boxer, dan yang atas untuk simulator transfer data lewat atas. Jadi ada dua soket tipe C di atas sama di bawah. Oke, di sini ada barcode, teman-teman bisa scan barcode. Mungkin ini instruksi manualnya. Dan wis keren ini. Jadi ini elastis ya, apa namanya, fleksibel lah, lentur. Jadi teman-teman waktu bawa bisa seperti ini, nggak kaku. Sementara di Zuru nggak punya ini, jadi kalau kita bawa jalan, nah ini pas banget sih. Oke, di belakang ada tempat untuk modul eksternal. Nah teman-teman, nanti kalau ini kan 4-in-1 ya, teman-teman mau pakai ILRS nanti bisa pasang modul ILRS atau pasang modul TBS di belakang remote. Jadi ini tempat modul eksternal, bisa juga buat nyimpen duit atau apalah. Karena kan kosong kalau nggak kepake ya. Jadi si Boxer ini ada ILRS sama JP 4-in-1 gitu. Tutup tek. Nah di sini tempatnya baterai. Oke, ini ada seponnya. Terus ini butuh baterai 2 biji 18650. Wis keren. Ini akses micro SD nya gampang banget, dan ini sudah dapat micro SD guys. Dan teman-teman bisa pakai baterai 2S ya, LiPo atau LIAV nggak ada masalah sih, yang penting 2S. Sementara ini disediakan tempat baterai untuk 18650. Pelakal udah siapin baterai 18650 buat dipasangin ke Boxer. Ini mendingan dilepas gini aja. Jadi ini buat jadi sekaligus jadi buat sabuk ya. Sabuknya si baterai biar nggak gampang lepas. Meskipun dari dalam, tapi nggak ada salahnya sih ini tetap dipasang gitu. Warning, ini ada peringatan nih, warning. Jadi sudah dikasih, pastikan 18650 ya yang terpasang. Jangan baterai lain guys. Oke, ini cuman ada 2 slot baterai. Ini pertama ada 18650. Perhatikan positif sama negatif, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik wassalam, ntar remote-nya bisa terbakar. Oke, size 18650. Nah ini positif, yang ini negatif. Negatif ada pairnya ya. Oke, udah kepasang. Ini di, nah udah, kan nggak perlu dibuang stikernya. Oke, ini pertama coba colok dan kita lihat nyalanya kayak gimana sih si Boxer ini. Oke, colok. Nah ini soketnya soket balancer ya. Nah ini bisa seperti ini. Wis, ini pakai baterai yang lebih besar sepertinya bisa ya. Kan teman-teman paling malas tuh kalau ngecas, keseringan ngecas ya. Oke, udah kepasang. Yuk kita coba nyalain si Boxer. Pencet tahan. Oke, 4 titik. Dan yang pasti sudah HTX. Oke, kita lihat di sini yang sudah tersedia profilnya Boxer, FPV drone, Delta, dan Heli. Dan kita lihat langsung masuk ke menu dalamnya Boxer. Pencet page ini ya berikutnya. Ini page 2. Jadi kalau teman-teman udah familiar sama Zuru, terus sama OpenTX, ya kurang lebih sama sih. Tampilannya memang seperti ini, dan yang pasti hitam putih ya. Jadi nggak berwarna seperti T18 atau T16S. Oke, external receiver off. Di sini yang aktif internal receiver. Jadi Totaka mau nerbangin micin habis ini, nyobain si Boxer. Oke, itu page 2, page 3, page 4. Ini modenya di Reta ya, jadi kita mesti ganti. Nah, mixesnya di AETR, jadi nggak sesuai. Oke, ini kita Protokol keluar, pencet model, Protokol buat model baru dah. 05, pencet tahan, create model. Kemudian kita pindah page, sini ketik aja dikasih nama aja micin ya. Micin. Nah, micin itu tiny whoop guys, dengan protokol bayang.
Oke, MACI kelewatan. Jadi kalau huruf kecil banyak tahan ya. Katakan udah buatin tutorial untuk setting remote Radio Master Zuru. Oke, micin. Nah, terus kalau profil baru internal RF, eksternal RF off. Jadi kita pakai internal RF. Eksternal, kalau kita pasang modul eksternal, kita aktifin yang eksternal. Oke, multi, terus turun, kita ke bayang. Bayang, mana bayang? Dan kalau multi ini yang pasti banyak ya. Apa namanya? Protokolnya banyak. Jadi bisa main RC mobil, bisa main WLTOS, bisa main Zima, bisa main MJX, dan masih banyak lagi sih. Oke, terus ke ke page berikutnya. Nah, ini inputnya sudah air elevator, throttle rattle, dan yang pasti mixesnya juga mengikuti ya. Channel 5 buat arming. Jadi setting mixes dulu. Nah, ini kan bawahnya S1, katakan pencet SE ke dalam dan source-nya berubah SE. Terus diangkat ya. Terus pindah ke channel 6, pencet tahan scroll, turun ke source. Nah, petaka suka taruhnya di sini. Atau pindah sini deh. SB aja, SB. Oke, cetrekin, terus balikin ke atas. Udah, petaka cuma pakai channel 5 sama channel 6 karena cuman micin bayang guys. Terus juga nggak pakai ini ya, kurva 50 petaka nggak pakai. Terus kita lihat sistem. Nah, ini sudah ada luas script Express LRS. Ini loading karena memang nggak ada ini ya, nggak ada external receiver sih. Oke, catatan RTN, keluar sistem. Kita lihat page. Ini teman-teman bisa setting ya, radio setup. Kayak misalnya sekarang tahun 2023 bulan 4, sekarang tanggal 27 ya. Januari, Februari, Maret, April. Nah, ini jamnya bebas. Teman-teman atur aja. Volume biasanya pertama settingnya gini. Bipnya dikurangin 1, yang volumenya mengikutin sama bip. Oke, yang ini pertama skip aja, itu gak usah dirubah-rubah. Nah, ini inactivity pertama bisa setting di 5 menit. Jadi 5 menit remote ini nggak ada pergerakan, otomatis si remote-nya bakal ngomong. Duration pertama setting di 20 detik. Backlight ya. Kalau brightness terlalu terang, pertama setting biasanya selalu di 50. Selain baterainya irit, juga nggak terlalu silau. Splash screen agak lamaan 4 detik. Power on delay pertama kasih 0 detik. Power off delay juga 0 detik. Udah. Dan pasti ini nih yang terakhir guys. RX channel ORD wajib AETR. Terus modenya mode 2. Dah. Oke, ke page berikutnya. Trainer lewati kalibrasi kalau teman-teman mau kalibrasi remote-nya kalau nggak center. Dan di sini ada si filter dinonaktifkan ya. Terus sampel mode ganti 1 bit. Itu untuk di ILRS. Kalau di protokol bayang kayaknya nggak ngaruh deh. Oke, ini firmware versinya 280 HTX Boxer ya. Ini masih factory karena memang masih baru ya. Page RTN. Oke, ini micin pertama udah siapin ya sama baterainya. Dan sebelum terbangin micin, pertama mau kasih lihat perbandingan sama si Zuru. Nah, jadi Zuru ini memang model remote-nya dia joystick, sedangkan si Boxer ini back to classic ya. Jadi dia remote-nya kotak. Kalau sama Taranis QX7 masih lebih besar Taranis QX7. Sama Mambo kayaknya lebih besar Mambo ya. Jadi 11-12 sih sama Boxer. Karena berhubung nggak ada Mambo ya, jadi protokol ingat-ingat aja sih, kayaknya lebih besaran si Mambo dan lebih berat si Mambo ya. Kalau ini nggak terlalu berat, juga nggak terlalu ringan ya, ideal lah. Oke, ini lihat teman-teman sama Boxer. Jadi Boxer, Zuru sama Boxer. Nah, jadi untuk layarnya kurang lebih ya sama sih 11-12 ya, sama lah. Oke, karena si Zurunya protokol JP4-in-1 sama kayak Boxer, jadi protokol pakai modul di belakang remote. Dan untuk modul dudukan modulnya beda ya. Jadi ini jarumnya banyak, sementara yang itu masuk ke dalam. Jadi ini cuma diselotin aja. Nah, seperti ini. Oke, ini ada jumper T18. Nah, ini sama sih, dapat hardcase juga, dan si Boxer juga dapat hardcase. Jadi warnanya lebih cakep ini sih. Oke, ini kita lihat bandingkan sama jumper T18. Wih, mejanya goyang guys. Nah, ini dia jumper T18 sama Boxer. Wah, teman-teman bisa ngeliat kan, ini lebih berat ya, ini lebih klasik lagi sih. Kalau ini sedikit agak milenial tapi masih klasik. Jadi kalau dibawa-bawa menurut lokasi lebih enak ini. Dan ini antenanya sama-sama bisa dilepas ya, si T18 bisa dilepas.
Jadi kalau tempatnya agak sempit, ini bisa dilepas jadi bisa masuk. Dan si T18 itu, nah ini dia, nggak elastis, nggak lentur, fleksibel seperti si Boxer. Nah Boxer ini cakep sih, sudah pakai ini ya, kayak kain gitu ya, semi apa sih ini bilangnya, kanvas. Nah oke, jadi sekilas saja si Boxer dengan si T18 sama si Zuru. Oke, sekarang nyoba nerbangin si Micin. Ya ampun, ini baterainya ternyata PH, yang ini BT. Oh my god. Oke, akhirnya dapat nih baterai Docom ya. Ternyata masih ada isinya. Nah kebetulan karena belakang lupa nih, karena sudah diganti konektornya pakai BT20. Oke, ini pakai baterai Docom Yahoo nih, baterainya cakep, kenceng ngacir guys. Kebalik. Nah jadi biar pas, nggak nekuk-nekuk konektor ya. Oke, posisikan di center of gravity, kemudian dicolok. Nah gagelnya mana om? Gagelnya lupa. Oke, kita binding dulu ya, jadi tunggu LED nya berkedip. Nah itu guys. Oke, kita pencet MDL page berikutnya, terus kita pin. Nah udah connect. Oke, arming. Itu namanya JP 4-in-1. Kalau teman-teman nonton paham, kalau nggak nonton pasti tanya tuh di komen. Sebentar, ambil gagel dulu. Oke, gagel peletakan udah mulai rekam. Ini di mode apa ya ini ya? Acro kayaknya. Oke, kita cobain si Boxer nerbangin si Micin. Lama guys gak nerbangin Micin. Nah pertanyaan teman-teman pasti yang pakai Micin ya, bisa berapa jauh nih nerbangin Micin. Lama gak nerbangin Micin guys. Gimana om rasanya Boxer buat nerbangin si Micin? Enak ya? Nah ini nih peletakan pakai Boxer, bukan celana ya guys, tapi remote. Oke, teman-teman bisa lihat remote Boxer dipakai buat nerbangin Micin. Jadi kalau teman-teman mau nerbangin drone ILRS ya tinggal beli modul aja sih di belakang remote ya. Nanti petakal ini unboxing Radiomaster Boxer yang ILRS, sementara ini masih JP 4-in-1. Nanti petakal buat komparasi juga lah. Tapi kalau buat komparasi ya memang desainnya sama, bentuknya sama, cuman internal modulnya aja yang beda. Jadi kalau teman-teman nanya enak mana om, si internal modul JP 4-in-1 atau ILRS? Kalau teman-teman sudah pakai ILRS ya pilih ILRS saja. Sementara petakal kan masih pakai ini ya, banyak masih pakai Micin juga. Jadi sesekali menerbangin Micin ya pilihnya JP 4-in-1, terus pakai modul eksternal ILRS karena support sampai 1 watt. Katanya si Boxer yang internal ILRS itu support sampai 1000 mW atau 1 watt ya. Ngeri guys, mau terbang kemana tuh 1 watt. Wih, not bad sih. Full size loh nih, gimbal full size guys. Karena nggak pakai kurva, jadi waktu recovery gas memang harus agak tinggi ya, di atas 50%. Nah jadi kalau teman-teman sudah sering terbang pasti bisa ngerasain tuh berapa persen pergerakan throttle ya atau gas. Wih, lebih berbobot ya, lebih mantap ya pakai full size ya. Tapi kalau udah punya Zuru sih nggak ada masalah ya, teman-teman bisa ganti CNC gimbal. Itu masih belum full size sih, dia masih mini juga sih. Kalau dipegang rasanya, nah ini pas nih. Jadi di belakang setelah jari manis itu ada tataan buat ini ya, di jari belakang, di remote, di belakang remote. Jadi ada sandaran buat apa namanya, nah ini. Nah yang jari manisnya belakang kan ada di pojok kiri atas tuh. Responsif sih, meskipun terbangin Micin ya rasanya oke loh. Ini sih bukan remote murah ya, jadi si Radiomaster ini termasuk remote kategori premium karena sudah di atas 2 juta.
Beda lagi sama TBS Mambo ya. TBS Mambo kan dia tracer. Enak nih guys. Udah terbang berapa menit nggak tahu Belatakal. Ntar rusak dah baterainya. Oke, Belatakal landing. Wih, sip, ikat gagal selesai. Nah, jadi yang Belatakal maksud barusan nih. Nah, ada dudukan buat jari tengah. Kalau mau ngomong jari tengah nggak enak. Nah, sini juga sama. Jadi mau pincer, mau tumbler itu sama-sama pas banget. Oke, thank you yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka bisa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Yahut nih boxer. Cakep.